Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, menyehatkan badan kita, memberikan umur yang panjang, dan kita niatkan perkumpulan kita ini sebagaimana apa yang telah diniatkan oleh para ulama ketika mereka hadir berkumpul di dalam masjid. Mudah-mudahan dengan niat-niat itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, menyehatkan badan kita, dan selalu merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita kitab Minhajul Abidin, bahwasanya minggu yang telah lewat telah dijelaskan ada dua yang mencelakakan, yang merugikan. Yang pertama adalah tidak beriman kepada Allah. Itu jelas. Yang kedua, orang yang beriman, orangnya Islam, cuman tidak mau belajar ilmu agama. Sehingga ketika dia beramal ibadah, yang ia dapatkan terus dosa, terus kesalahan, padahal dia menyangka dirinya dekat dengan Allah karena dia tidak punya ilmu dengan amal ibadah tersebut. Sangkaannya salah, dia menyangka betul tapi salah. Yang ia dapatkan hanya kesusahan saja, lelah saja. Karena itulah kata Imam Al-Ghazali, besar perhatian ulama yang zahid, yang mengamalkan ilmunya khusus tentang ilmu di antara sekalian manusia. Fa inna madara amril ubudiyah wa milakal ibadah wal khidmati lillahi rabbil alamin 'alal ilmi. Karena sesungguhnya pusat daripada perkara ubudiyah dan perkara-perkara ketetapan amal ibadah dan berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pusatnya adalah dengan ilmu. Ilmu pusatnya itu. Intinya dengan ilmu. Kalau kita beramal ibadah tanpa pakai ilmu, padahal kita ingin berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita lakukan berupa kesalahan itu lebih banyak daripada faedah-faedahnya, karena tidak punya ilmu tadi.
Wa hakaza yakunu nazru ulil absar wa ahli ta'yid wa taufiq. Seperti inilah pandangan orang yang punya mata hati. Siapa mereka? Orang-orang yang punya mata hati, yang hatinya bersih, pandangannya khusus ialah ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu. Nabi Sulaiman diberikan 3 tawaran. Minta harta, atau minta tahta, atau ilmu. Dipilih oleh Nabi Sulaiman ilmu. Gara-gara ilmu, harta dapat. Gara-gara ilmu, tahta dapat. Coba waktu itu Nabi Sulaiman hanya minta tahta, ilmunya ada. Hartanya pun belum tentu kekal. Kalau waktu itu minta harta, belum tentu. Tapi karena ilmunya ada, bisa bahasa binatang, ilmu politiknya bagus, siasahnya bagus, paham ilmunya, maka tahta didapat, harta didapat. Nah, gara-gara ilmu tadi. Dapat ilmu, harta dapat, tahta dapat. Kalau kada berilmu, kada kawan. Ilmu. فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ طَاعَةَ يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ وَلَا تَسْلَمُ لَهُ إِلَّا بِعِلْمِ. Maka apabila jelas bagi engkau dengan kesimpulan ini bahwasanya amal taat, bahwasanya ketaatan itu bisa hasil bagi seorang hamba dan tidak akan selamat ketaatan tersebut kecuali dengan ilmu. Fayalzamu izat taqdimuhu fi sya'nil ibadah, maka wajib hukumnya kalau begitu mendahulukan ilmu daripada perkara amal ibadah. Jadi kita itu beramal ibadah harus tahu ilmunya. Makanya ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Suatu perkara yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengan perkara tersebut, maka melakukan perkara itu wajib hukumnya. Tahun ini libur haji, tahun ini libur haji. Umpama orang hendak pulang haji, haji wajib hukumnya bagi yang mampu awaknya, yang ditinggalkan ada, berangkatnya mampu. Kalau yang mampu berangkat, ninggalin duit kada ada karena mampu juga gitu. Anak siapa membiayai di rumah, pas-pasan, carikan lebihnya dulu. Mampu dia beramal ibadah haji, wajib hukumnya. Kesempurnaan kewajiban haji ini terlanggar kada dilakukan, bisa dibalas diganti dengan dam. Beda sedikit, rukun haji, wajib haji. Rupanya kada belajar, manasik haji kada ada, tolak hanya sekali, aim batu naik haji sana, belum tentu sah. Kenapa? Kada ada ilmunya, kada tahu di rukun haji, kada ada ilmunya. Itu namanya malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Suatu perkara yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan melakukan perkara tersebut, maka perkara tersebut dilakukan wajib hukumnya. Haji tidak akan sempurna kecuali ada manasik haji, maka manasik haji itu wajib. Puasa tidak akan bisa sah kecuali paham ilmunya, maka belajar ilmu tentang puasa wajib. Solat tidak mungkin sah kecuali paham bagaimana cara solat, maka belajar cara solat hukumnya wajib. Apalagi membasuh tangan ketika wudhu, tidak merasa yakin kecuali dilewatkan daripada siku, maka melewatkan daripada siku hukumnya wajib. Karena basuh tangan itu pas-pasan ilal marafiq dalam Al-Quran sampai ke siku. Cuman siku ini mana batas pasnya, kada bergaris. Sini ada garisnya, siku ini ada bergarisnya bulat. Maka melewatkan daripada siku hukumnya wajib. Batas wajah dari mulai tumbuhnya rambut
sampai bawah dagu. Cuman ngepaskan tuh kayak apa? Ngepaskan. Nah, supaya mantap, lebihkan sedikit ke kepala. Nah, basuh melebihkan. Itu melebihkan itu wajib hukumnya. Supaya yakin terbasuh seluruh anggota yang wajib tadi. Karena amal ibadah tidak bisa sah kecuali dengan ilmu, maka menuntut ilmu itu tentang amal ibadah itu hukumnya wajib. Ulun sekarang wajib kada haji, kada wajib belajar ilmu tentang haji. Jadi kalau ketemu majar fikih, ketemu pas bab haji, nah itu lewati langsung. Kenapa? Ya kada wajib membuang waktu benar ya. Daftar haji jauh ada belum? Mah ya apa hendak ini berapa tahun? 10, ada 10 tahun, nah 20 tahun. Pendengaran dulu lah waktu lewat di Darul Hikmah pas tahun tadi orang manasik. Penyuluhan kita sekarang 19 tahun menghadap. Hanya 19 tahun, umur 35, 45, 55, setengah abad lewat hanya kawan naik haji pun. Ya kalau daftar wah ini, namun daftarnya 5 tahun akan datang, 50, 60 tahun lebihnya tulang. Haji plus mahal. Jadi orang banyak umroh itu. Umroh telakas sedikit. Kada ada patokan bulan aja. Ada duitnya berangkat, ada duitnya berangkat. Nah, umroh. Banyak orang umroh. Cuma kadang-kadang ilmunya itu juga dapat juga umroh. Sibuk berkudak aja di umroh. Nah, pasang video berkudakan di sana, dimasukkan dalam FB, Facebook, pulang. Ada apa-apa, asal niatnya muncul. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah boleh kita itu memperlihatkan amal ibadah kita dengan niat supaya ada orang tersebut ghirah, timbul kesenangan ikut sama kita beramal ibadah. Nah, cuman tetap katanya Imam Zainuddin pengarang kitab, hati-hati betul. Ini susah. Kita tuh tulak berjamaah berjalan dari sana rumah kita, tulak berjamaah. Sengaja kita supaya orang melihat kita berjamaah. Nah, cuma niat kita supaya ada orang tadi tergerak hatinya hendak 2-4 berjamaah itu boleh. Bagus membawa, mengajak dengan keadaan kita. Nah, cuman salah sedikit tergelincir kriya tadi, makanya harus disusun terus hati tadi, dididik. Berbelok sedikit luruskan pulang, berbelok sedikit luruskan pulang. Itu ada apa-apa. Sedekah di hadapan orang bagus saja, bersedekah di hadapan orang, cuman hati tadi dididik. Orang yang kadang-kadang orang yang di hadapan kita kada paham. Nah, ini dia orang di hadapan pun riak benar lawan sedekahnya. Padahal kita bukan riak, mengajak dia supaya mau bersedekah. Itu perkara pertama. Nah, jadi perkara pertama, kenapa ilmu itu lebih didahulukan dibanding amal ibadah? Karena gara-gara ilmu amal ibadah itu bisa hasil bagi seorang hamba. Gara-gara ilmu amal ibadahnya sah, gara-gara ilmu amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ilmunya ada 2, ilmu batin juga ilmu zahir, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya. Satu saja tertinggal, luput. Sah ya sah, fikihnya, syaratnya betul, tidak ada yang kurang, rukunnya betul, tidak ada yang kurang, sah. Nah, cuman diterima atau tidak itu lain masalahnya. Harus terkumpul 4 daripada ilmu fikih, tasawuf, tauhid, akidahnya harus betul. Wa amal khoslatu saniyah, adapun yang kedua, perkara yang kedua, kenapa amal ibadah, kenapa ilmu lebih didahulukan daripada amal ibadah? Allati tujibu taqdimal ilmi
fahiya annal ilman nafi, bahwasanya ilmu yang bermanfaat yusmiru khasyatallah ta'ala wa mahabbatah, itu bisa membangkitkan, menimbulkan ketakutan kepada Allah dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya yaitu hanya ulama. Yang pertama, kenapa didahulukan ilmu? Karena gara-gara ilmu amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Yang kedua, karena ilmu yang bermanfaat itu bisa menimbulkan ketakutan, keseganan kita kepada Allah. Itu penting. Tapi ilmu yang bermanfaat bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Makanya firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hambanya hanyalah ulama. Maka kalau andai kata ada ulama, alim orangnya, tapi ketakutan lawan Allah, maksiat aja gawiannya, berarti ilmu yang ia kaji tidak ada manfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat pasti menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ada orang tuh ilmu sedikit aja, kada banyak ilmunya, cuman kada mau berbuat dosa, warok orangnya, soleh orangnya, alim kalau tapi alim sih dintunya, cuman bagus hidupnya, amal ibadah, menjaga makan, menjaga minum daripada yang haram, nah itu bisa disebut ulama dibanding ulama yang fasik, yang senang bermaksiat kepada Allah. Ulama dunia namanya, ulama dunia. Ilmu yang bermanfaat huwal ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wal ilmi bi kaifiyati ta'abbud lahu wa ta'addub baina yadayhi. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang mengkaji sifat-sifatnya Allah, ilmu tauhid, wujud, qidam, dikaji. Asma'ihi, nama-nama Allah. Wal ilmu bi kaifiyati ta'abbud, ilmu cara beramal ibadah, wa ta'addub baina yadayhi, beradab di hadapan Allah. Beradab, adab itu tinggi. Kadang-kadang kita berwirid cuma enggak ada beradab. Ada yang kayak itu. Ada ulama mengatakan lebih nyaman kalau kita berzikir ketika berjalan itu tanpa tasbih. Tanpa tasbih, kita berzikir itu ingat ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang di alam. Berjalan, melihat pohon kelapa bergoyang, siapa yang menggoyang? Allah. Melihat orang berjalan, orang yang menjalankan Allah, itu kan mengingat Allah berarti. Itu lebih nyaman dibanding berzikir memakai tasbih tapi melamun di tangan kita tasbih, Allah 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah subhanallah, terserah apa yang dibaca. Cuman hati kita melamun, entah kemana-mana yang diingat. Memang untung ni la ilaha illallah, hati kita melamun. Itu lebih baik kita tanpa tasbih tapi melihat sesuatu, kembalikan kepada Allah. Itu pun zikir, mengingat kepada Allah. Itu lebih nyaman katanya. Tapi andai kata kadang-kadang tasbih itu bisa mengingatkan kita kepada zikir. Tanpa tasbih kadang-kadang tambah hilang. Ada yang kayak itu pulang. Tanpa tasbih, nyaman bertasbih, bawa tasbih. Walaupun umpama dia melamun, tidak khusyuk, cuman lidahnya berzikir, itu lebih baik dibanding pulang yang kada berzikir sama sekali. Mengingat ayatullah fil alam kada jua, berzikir kada jua. Nah, itu lebih baik dia berzikir walaupun tidak khusyuk. Ta'abbud. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengajarkan, yang belajar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, cara beramal ibadah, ta'addub.
cara berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa ilmu alladhi yabsutu fi sadri syi'a'uhu wa yattasi. Ini ilmu yang Allah letakkan di dalam hati pancarannya sehingga meluas. Meluas. Ilmunya sedikit, cuman terpancar di dalam hatinya, kemudian meluas sehingga dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus satu takdir yang kada baik beradabnya, mungkin ada hikmahnya. Ini ada protes lawan Allah, itu kan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita protes, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Berhutang, ada orang berhutang. Jualan tuh berhutang, modal. Kita ini ngalih berhutang ke bank karena riba. Berhutang ke orang tak ada julungi. Alihnya berhutang ke orang ada nak menjulungi, hendak buka usaha berhutang kepada kawan, pinjam duit 60 juta, orang ada julungi. Ngalihnya pas orang berhutang ke bank. Ada orang berhutang ke kawan 60 juta duit, modal usaha berdagang. Cuman kawannya tadi kadang memberi patokan, pokoknya ada duitnya bayari, kada duit terserah. Bila sanggup bayar, bila kada amarha ansur. Kada dipatok sebulan 2 bulan kada. Ini bagus orang kada dipatok. Cuman kita tuh salahnya bila kada dipatok kulir bayar hutang. Itu pulang belum juga ejah ditagihnya, akhirnya kada bayar, maka hutang itu wajib hukumnya. Bayar hutang itu lebih utama dibanding umroh sunnah. Bayar hutang dulu. Setahun tiap tahun bayarinya hutang 10 juta, 15 juta, 10 juta, tinggal 25 juta. Cuman yang seekor ini berdagang ada aja salahnya. Salahnya apa? Kemalingan terus. Berdagang kemalingan, wah ini alih juga sedikit. Foto kada kamera ada aja hilang. Apalagi bulan puasa. Kadang orang itu melihat yang terkena itu bebinian, kadang berdua yang seikong beraksi, yang seikong menyibukkan orang yang diisi warung. Ambilkan gula, gula aja catatannya, tolong ambilkan, gula kampung setengah kilo ini, yang kawan seikong beraksi masuknya dalam baju, entah apa hilang, minyak hilang, teh hilang. Yang kan gitu, tabung gas bisa hilang, maka mahal harganya tuh tabung gas. Yang kosongan berapa? 130 kali 15 kan? 13. Tabung gas tuh bisa hilang. Dilihat hilang barang. Ada yang sampai 5 juta hilangnya pada bulan puasa. Kenapa dihilang terus barang? Zakat dibayar. Cuman berdiam aja, ikhlas. Mungkin yang mengambil ini aja. Mungkin perlu banget, mungkin orangnya sakit, ayalah ikhlaskan. Lagi pula yang minta, yang menghutangi kada menagih, ada untung bayari sedikit. Rupanya sampai kabar kepada yang menghutangi, kasihan benar kawan tuh, hilang kalau setiap tahun. Dipanggilnya, kenapa banyak hilang barang pada tahun? Anak buah ganti ketahuan orang yang maling tadi datang pulang ini. Hilang pulang barang. Sampai bulan puasa tadi hilang 2 juta pulang. Barang tadi hilang, 2 ikat baju dihitung-hitung 2 juta lebih. Kasihan kau ini. Sudahlah yang 25 juta aku ikhlaskan. Alhamdulillah aja. Ini untung naranya, malah hilang pulang barang, yang penting ikhlas 25 juta tadi. Dihitung-hitung barang yang hilang saja 10 juta ada. Tiap tahun, tiap bulan puasa, tahun tadi hilang 5 juta. Kemudian hilang pulang ganti anak buah 1,5 juta saja. Yang bulan puasa tadi hilang pulang 2 juta. Aku hitung-hitung hampirlah 10 juta. Cuman lunas yang 25 juta. Alhamdulillah. Ini rupanya hikmahnya. Itu kada tahu. Kita kada tahu. Rupanya gara-gara itu Allah buat yang utang itu kasihan hatinya.
kasihan kawan ini pikiran bayar hutang, tapi dimaling orang toko tadi. Sudahlah, aku ikhlaskan 25 juta kan usah dibayar. Nah, alhamdulillah, itu namanya hikmah. Gara-gara husnuzon kepada Allah, kenapa hilang, zakatnya pun dibayari. Kadang-kadang pada orang yang berhutang itu, andai kata hutang hartanya dibayarkan ke hutang habis, ada wajib bayar zakat. Nah, cuman dibayar tetap zakatnya tadi. Tapi kenapa masih bisa hilang? Rupanya hikmahnya Allah membuat yang menghutang itu kasihan kena. Hutang yang 25 juta lunas gara-gara hilang yang 10 juta. Itu namanya mencari hikmah. 3 tahun tuh mencari hikmahnya. Kenapa hilang? Tahun kedua hilang pulang, tahun ketiga hilang pulang. Cuman husnuzon lawan Allah. Rupanya tahun ketiga kelihatan hikmahnya bahwasanya lunas hutangnya tadi. Namanya ta'addub, beradab kepada Allah. Itu yang kadang-kadang kita susah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan al-ilmun nafi huwa allazi qad tamakkana fi sudur wa tasawwar. Wa dzalika anna nur idza ashraqa fi sudur tasawwarat al-umur hasanuha wa sayyi'uha. Wa waqa'a bi dzalika zillun fi sudur fa huwa suratul umur. Ilmu yang bermanfaat, kata salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ali At-Tirmizi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang Allah tancapkan ke dalam hati, bersinar sehingga tampak mana yang betul, mana yang salah. Ini betul, ini salah, sehingga dia bisa mengikuti perkara yang betul. Itu ilmu yang bermanfaat, sekalipun tidak terlampau alim, cuman paham ini bujur, ini kada. Akhirnya dia ikuti yang betul. Ada ulama alim ilmunya, bahkan titelnya banyak, umpama alim cuman inya bermaksiat kepada Allah, berarti ilmunya tadi kurang bermanfaat karena kurang cahaya, sehingga tidak bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Itu ilmu yang bermanfaat, Allah masukkan ke dalam hati bercahaya, gara-gara cahaya tersebut bisa membedakan mana baik mana buruk. Wal ilmu allati qata'allamahu bidzalika fi dzalika ilmu lisan innama huwa syai'un qad istawda'a al-hifdh qad istawda'a al-hifdh wa syahwat ghalibah alaihi qad ahata bihi wa adhaba bi zilatihi. Adapun ilmu yang kita kaji kadang-kadang lawas mengkaji, dihafal, itu namanya ilmu lisan, kata beliau, bukan ilmu yang bermanfaat yang langsung Allah tancapkan di dalam hati. Kadang-kadang ilmu yang seperti itu bisa dibarengi, bisa bisa kemasukan syahwat. Nah, itu bisa kadang-kadang orang sombong dengan ilmu, sombong melawan ilmunya, merasa paling alim, merasa paling hebat. Nah, kenapa? Berarti ilmunya itu ilmu yang ada syahwat di dalamnya tadi. Ilmu yang ada syahwat, merasa paling baik, merasa paling alim, merasa paling hebat tadi. Nah, itu na'udzubillahi min dzalik. Tambah orang itu alim, tambah merunduk, tambah guru silat, tambah merasa kada bisa bersilat. Orang yang suka berkelahi itu hanya belajar biasanya. Orang yang hanya belajar silat itu semua sumat nyari musuh, semua sumat cari musuh. Padahal sabuk berbuah. Coba lihat guru silat, mana maunya berasa sombong, kada bisa aja, kada bisa, padahal guru silat. Sama ya polisi juga, polisi hanyar, hanyar di Batang Tuaka, polisi hanyar, masih anom, apa ngarannya, ini laju, tersinggul orang tua bebinian, plak tersinggul gugur lah orang tua tadi, gugur orang tua tadi. Dilihatnya stop, atau dilihatnya bangun orang tua tadi langsung laju pulang. Ini polisi, padahal polisi itu harus jadi qudwah, ikutan.
Ada pemuda kekanakan anak SMP, SMA lah, anak SMP lah melihat. Ditagurnya polisi tadi, kejar anak SMP, coba dibantu dulu baru berangkat. Tersinggung rupanya. Habis berangkat jauh mungkin setengah kilo, berbalik pulang. Mendatangi anak SMP tadi, dicatoknya sih konsulat plak 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 plak. Nah, apa kata saya kekanakan SMP? Gitu. Dan ada kubuah, padahal polisi itu. Akhirnya dikeroyok anak SMP. Dikeroyok dua kelahi. Takutan juga rupanya. Hadang, aku panggil kawanku. Gitu pulang. Hadang, rupanya mengambil di kawan. Si Ipong pulang datang polisi. Akhirnya si Ipong hendak berkelahian. Lihat dulu asalnya kayak apa. Seharusnya ketika kita menyinggol orang jatuh, stop. Angkatkan dulu barang orang tadi, apalagi orang tua, bebidian pulang orang tua, dibantu, minta maaf. Sudah, hanya harus berjalan. Itu namanya kan adab, sopan santun. Orang-orang hanyar kayak itu kan modelnya itu. Guru silat. Orang hanya bersilat suka berkelahi, tapi gurunya kada. Adab diperlukan. Ilmu yang bermanfaat bisa menghasilkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulukan ilmu. Kalau sudah takut kepada Allah, mau beramal ibadah kepada Allah disertai rasa takut, maka timbullah hasil. Wa zalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatih lam yahabbu. Orang yang tidak mengenal Allah karena tidak belajar sifat-sifat Allah, tidak belajar nama-nama Allah, tidak akan mengenal Allah sebenar-benar mengenal. Karena tidak mengenal dengan sebenar-benar mengenal, tidak akan takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah, selalu bermaksiat walaupun ini alim. Walam yu'azzimhu haqqa ta'zimih, tidak akan bisa mengagungkan Allah sebenar-benar mengagungkan. Sekalipunnya sembahyang, tapi tidak ada rasa ketakutan kepada Allah. Sembahyangnya itu ala qadar. Lain orang sembahyang takut, timbul ihsan, merasa Allah melihat. Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Dan tidak mungkin kalau kita merasa seakan-akan melihat kepada Allah. Ujungnya mahayal dengan Allah. Melihat Allah, padahal itu bukan Allah, itu lafaz saja itu. Cuman Nabi Muhammad paham, wa illa takun tara, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Inya beramal ibadah, merasa Allah melihat. Itu bisa hasil kalau dia mengkaji ilmu tentang sifat-sifat Allah. Bisa dia membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fasara ilmu yusmiru ta'at kullaha, maka jadilah ilmu yang bermanfaat tadi menghasilkan taat seluruhnya. Wa yahjuzu 'anil maksiyah, dan bisa menghindarkan daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena yang ia kaji ilmu yang bermanfaat, yang bisa membedakan mana baik yang mana buruk. Sekalipun tidak terlampau alim umpama, yang penting ilmu yang diberikan oleh Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut dia bisa memanfaatkan, mengamalkan ilmunya. Maka ada salah orang nyambet. Kadang-kadang orang-orang tua itu nyambet, ada manfaat ilmunya. Dilihat lawas belajar, cuman gawian kada baik. Lawas belajar, gawian nyambung hayam, kada manfaat ilmunya. Bujur aja rupanya nyambung hayam kada boleh. Padahalnya berilmu, berarti dengan ilmunya tadi tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Ilmu yang kada bermanfaat, yang dicari itu walaupun sedikit tapi bermanfaat, banyak kada manfaat yang juga. Walaysa wara'a hazaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada selain daripada dua macam tadi tujuan daripada hamba di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bil ilmi arsyadakallah ya salika tariqil akhirah.
awwala kulli syai'in, maka wajib atas engkau dengan memakai ilmu, wahai orang yang mencari jalan akhirat, tiap-tiap ketika, tiap-tiap melakukan segala sesuatu. Wallahu waliyut taufik, sedangkan Allah waliyut taufik bi fadlih wa rahmatih. Allah yang memberikan taufik dengan karunia dan rahmat Allah. Taufik itu bimbingan. Bimbingan. Orang yang dapat taufik pasti dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Ada orang yang disuruh, nah, masuk pondok lah, belajar agama lah, berhendak baik, berarti belum dapat hidayah. Ya nakal anaknya, hendak diobati, dibingkiri di pondok pesantren. Tuhuk menyuruh, kada maunya. Hanya kada dapat hidayah belum. Rupanya kuliah abahnya menyuruh sudah, buyang sudah. Seminggu 2 minggu ini pada surat anu baik, masuk pondok pesantren aja. Nah, itu berarti dapat hidayah. Tapi belum tentu dapat taufik. Masuknya pondok pesantren, rupanya macan pulang dalam pondok pesantren. Nah, itu berarti belum dapat taufik, tapi dapat hidayah sudah, dibingkeli di pondok pesantren, diganti olinya dan sebagainya. Nah, rupanya lawas-lawasan mau baik, dapat hidayah. Ada orang itu dapat taufik, dibimbing langsung oleh Allah. Sudahlah masuk pesantren, habis masuk pesantren, kemudian rajin pulang di sana, menghafal nyaman pulang, menghafal sekali 2 kali hafal, paham. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pondok pesantren, keluar bermanfaat pada orang lain. Ngaranya dapat taufik. Ada orang seperti itu. Dalam bos mondok tapi jadi orang. Nah, itu ngaranya orang dapat taufik, dibimbing langsung oleh Allah. Ada orang itu yang SMP aja, SMP, SMA, tapi rajin hadir majelis ta'lim. Itu pun dapat bimbingan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing. Padahal ilmu dasarnya ada agama tadi. Cuman dari halus SD, SMP, SMA, habis SMA begawi atau gara-gara SMA belajar senang hadir majelis ta'lim, itu pun dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang orang yang seperti itu lebih giat dibanding orang yang memang basicnya daripada pondok pesantren. Karena kadang-kadang haus, ada yang anak SMA tuh haus dengan ilmu agama. Nah, cuman karena masuk SMA jarang belajar ilmu agama, sering hadir majelis ta'lim. Artinya haus ilmu agama tadi. Sedangkan orang yang biasa berdiam di tempat ilmu agama kadang-kadang bisa malas. Kenapa? Terbiasa sudah mengkaji ilmu agama tadi. Mana tadi? Nah, jadi setiap segala sesuatu kita kerjakan itu memakai dengan ilmu. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.